إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الحق شهادة تطهر قلوبنا من الفسق والعصيان وشهادة تنجي قائلها من عذاب أليم وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا في الأمور كلها محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه الذي أرسله رحمة للعالمين ليخرج البشرية جمعاء من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الإيمان والهدى وصلى الله تعالى وبارك عليه وعلى آله وصحبه وكل من تبع هداه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون وقال الله عز وجل في كتابه الجليل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertama kali mari kita semua menundukkan wajah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memanjatkan mohon kepada Allah mudah-mudahan pertemuan kita di salat Jumat ini diberkahi dan mudah-mudahan segala kekurangan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup dalam dunia yang tidak baik-baik saja. Dan ternyata keadaan dunia kita sekarang ini sudah terprediksi bahkan oleh malaikat sekalipun sejak awal penciptaan manusia. Ketika Allah ingin menciptakan manusia, Allah menyampaikan kepada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku, kata Allah, akan menciptakan seorang khalifah di atas bumi ini. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Malaikat yang biasanya mendengarkan dan mentaati tanpa mempertanyakan, kali ini justru bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa penciptaan manusia itu ada sesuatu yang dahsyat pada nilai kebaikan dan berjadi dahsyat pada nilai keburukan. Maka jawaban Allah Subhanahu wa taala tidak menyalahkan malaikat, tidak mengatakan bahwa kalian salah. Tapi jawaban Allah Subhanahu wa taala, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku, kata Allah, lebih tahu dari apa yang kalian tidak tahu. Dalam sejarah perjalanan hidup manusia, di situ nampak bagaimana paradoks yang terjadi dalam kehidupan manusia. Manusia lah yang kemudian membangun peradaban, tapi manusia juga yang menghancurkan peradaban itu. Kerap kali perilaku manusia seperti ini berulang-ulang dalam sejarah. Ada peradaban dibangun oleh dunia barat, tapi kemudian dihancurkan oleh mereka sendiri. Peradaban dibangun oleh orang timur, mereka juga yang menghancurkan. Tapi manusia kemudian lebih meningkat lagi dalam kejahilan. Kerap kali perlakuan-perlakuan rusak, pertumbuhan darah yang dilakukan itu dilabel-label dengan berbagai label yang nampak positif dan baik. Dan itu disebutkan juga oleh Al-Quran di surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan jika dikatakan kepada mereka jangan melakukan pengrusakan di atas bumi ini, jangan menumpahkan darah, jangan kemudian melakukan peperangan-peperangan yang tanpa ada maksud dan tujuan yang baik, mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami sedang membawa perbaikan, membawa reformasi, perbaikan-perbaikan. Dan kalau kita melihat sejarah bagaimana dunia barat, khususnya Amerika Serikat, melakukan peperangan-peperangan di berbagai belahan dunia, rata-rata diberikan label dengan label-label yang positif. Apakah itu membawa demokrasi, apakah itu membawa kebebasan, apakah itu kemudian membebaskan warga dari kungkungan dan perilaku kezaliman pemimpinnya sendiri. Tapi semua itu apa kata Al-Quran? Ulaika humul mufsiduna
walakin la yash'urun. Mereka sesungguhnya sejatinya melakukan pengerusakan, tapi mereka tidak sadari. Maka begitu banyak pengerusakan yang terjadi di atas bumi ini, apakah man-made atau natural made, apakah itu pengerusakan alam maupun pengerusakan dalam bentuk peperangan, dilakukan terkadang memang tidak disadari. Tapi lebih dari itu, manusia lebih jahat lagi. Terkadang justru apa yang mereka lakukan itu akibatnya disadari dan langsung dirasakan. Sejak serangan Amerika Serikat ke Iran misalnya pertama kali dalam 2 hari, Amerika menghabiskan 5 miliar dolar. Dan hingga saat ini minimal 30 miliar dolar telah dihabiskan oleh Amerika Serikat. Dampak ekonomi global juga demikian terasa di mana-mana. Harga minyak di Amerika Serikat yang biasanya 2,5 pada hari-hari ini menjadi lebih dari 5 dolar per galon. Berarti mereka merasakan bahwa apa yang mereka lakukan itu berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Maka bukan lagi walakin la yash'urun, tapi mereka yash'urun. Mereka merasakan, mereka mengetahui dan sadar betul bahwa apa yang mereka lakukan adalah pengerusakan dan perusakan. Tapi kenapa mereka masih terus melakukan? Disinilah kemudian Allah menggambarkan bahwa sesungguhnya walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya jahanam telah dipersiapkan bagi banyakan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata enggak melihat, punya telinga mendengar, punya pemikiran tapi tidak berpikir. Sehingga terkadang mereka paham tapi seolah enggak paham gitu. Karena akalnya tidak dipakai secara rasional. Maka apa yang terjadi? Kata Al-Qur'an, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu bagaikan hewan, bahkan lebih jahat daripada hewan itu sendiri. Kalau kita mempelajari genosida yang terjadi di Gaza, saudara kita di Palestina dalam 2 tahun terakhir, saya yakin bagaimanapun manusia itu bodohnya, bagaimanapun manusia itu bahkan jahat sekalipun, akan merasakan secara batin bahwa apa yang terjadi di Gaza itu tidak bisa diterima dengan secara hati nurani manusia. Dan realita ini kemudian dibuka secara luas oleh media sosial. Syukur alhamdulillah bahwa dalam dunia kita sekarang justru media mainstream, bukan lagi televisi-televisi yang selama ini kita tonton, tapi ada pada HP-HP kita. Media sosial sekarang ini menjadi mainstream source of information, merupakan pusat informasi. Dan ini kemudian membuka mata masyarakat dunia, tidak saja di dunia Islam, tapi juga di dunia Barat. Maka sekarang ini terjadi perubahan dahsyat di dunia Barat, termasuk di Amerika Serikat, bahwa apa yang terjadi di Gaza selama ini adalah sebuah genosida yang harus ditangkap. Dan oleh karenanya berita gembira bahwa sudah 67% masyarakat Amerika mendukung kemerdekaan Palestina. Hanya saja pemerintahan Amerika masih diculik oleh kepentingan-kepentingan politik sempit, diculik oleh sebuah lobby politik Yahudi yang bernama AIPAC itu. Perlu kita ingat bahwa di Amerika Serikat ada 3 kekuatan lobby yang terkuat sekarang ini. Yang pertama adalah kekuatan lobby Zionis Yahudi bernama AIPAC, dan yang kedua adalah kekuatan lobby senjata. Maka walaupun senjata terjadi pembunuhan di mana-mana, Amerika tetap memproduksi dan bebas bersenjata. Dan yang ketiga adalah kekuatan LGBTQ, lobby gay dan homoseksualitas. 3 lobby ini merupakan lobby terkuat di Amerika Serikat. Tapi yang pertama tadi adalah yang mengontrol perpolitikan di Amerika Serikat. Sehingga banyak yang bertanya, kenapa Amerika terlalu membabi buta memberikan dukungan kepada Israel? Karena yang mengontrol perpolitikan di Amerika Serikat adalah mereka yang punya lobby AIPAC atau Zionis Yahudi itu. Sehingga beberapa tahun yang lalu, 5 tahun bahkan 10 tahun yang lalu, siapa saja yang menentang AIPAC, siapa saja yang tidak ingin menerima lobby Yahudi ini dianggap sebagai political suicide atau politik bunuh diri. Tapi sekarang ini terjadi shifting. Anak-anak muda bangkit dan mengatakan bukan masanya lagi kita diculik oleh AIPAC. Masanya kita harus independen dan memiliki pandangan politik yang berbeda. Amerika, orang-orang Amerika atau masyarakat Amerika sudah mulai sadar bahwa sudah sedemikian lama Amerika menjadi korban dari kepentingan segelintir manusia yang kebetulan mengaku beragama Yahudi itu. Mereka adalah Zionis. Amerika, negara besar yang selama ini mereka menjadi korban dari hubungan politik Yahudi internasional. Maka Bapak dan Ibu sekalian, tentu harapan kita bersama bahwa mudah-mudahan bangsa Indonesia khususnya dan dunia Islam secara umum bisa berbuat yang lebih baik lagi
sehingga kita ke depan bisa menampilkan atau memberikan kontribusi positif bagi dunia kita yang lebih baik lagi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wastaghfiruhu la'allaha sa'atu ijabah. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Pada akhirnya kita berada di musim haji. Kita doakan saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah haji, mudah-mudahan Allah berikan haji mabrur. Allah mudahkan dan kembali dengan haji yang diterima, haji mabrur. Bapak dan Ibu sekalian, ibadah haji adalah ibadah yang paling universal. Seluruh bentuk ibadah ada dalam ibadah haji. Dari syahadat, ke salat, ke zakat, ke puasa, semuanya ada dalam ibadah haji. Ibadah haji adalah representasi kemanusiaan. Maka semua panggilan kewajiban haji dalam Al-Quran bukan dengan ya ayyuhalladzina amanu, tapi an-nas wa kullin wa adzin bin nasi bil hajj yatuka rijalan wa ala kulli dhamir walillahi 'alan nas, bukan 'alal mu'minin. Kenapa? Karena haji merepresentasi universitas kemanusiaan kita. Satu catatan penting di musim haji ini adalah bahwa agama kita, agama Islam, adalah agama yang bisa mengembalikan kemanusiaan universal kita. Maka kita tidak akan terkotak-katik lagi dengan muslim yang hitam, muslim yang putih, muslim Asia, muslim Nusantara, atau muslim Saudi Arabia. Kita adalah manusia bersama, dan itulah ajaran haji yang perlu kita ambil. Maka wajar saja ketika Rasulullah SAW menyampaikan pidato monumental yang disebut dengan khutbatul wada' itu, salah satu isinya adalah semua kita berasal dari Adam, dan Adam tercipta dari tanah. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Tidak ada kelebihan orang Arab di atas non-Arab kecuali ketakwaan, dan tidak ada kelebihan non-Arab di atas orang Arab kecuali ketakwaan semata saja. Sementara ketakwaan tidak ditentukan dari wajah, tidak ditentukan warna kulit, ditentukan oleh hati dan amal yang disebut dengan taqwallahi azza wa jalla. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Mudah-mudahan jemaah haji kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala kekurangan dan dosa-dosanya. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamd wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhamman maghfura wa tijaratan lam tabur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihdina wa hdina waj'alna sababan lil muhtada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulubi sarrif qulubana li ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fadli subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah. Allah